adalah tingkat kesesuaian antar satu mata uang dengan mata uang negara lain. Kurs dikenal juga sebagai nilai tukar, di mana stabilitas ekonomi suatu negara tidak lepas kaitannya dengan kurs. Nah, pada video kali ini, kami akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs pada suatu negara. Kira-kira ada faktor apa saja ya? Check it out! Faktor pertama yang mempengaruhi nilai kurs adalah tingkat suku bunga. Suku bunga didefinisikan sebagai biaya yang dibayarkan atas suatu pinjaman uang atau suatu investasi. Tingkat suku bunga atau interest rate merupakan faktor utama yang mempengaruhi perubahan nilai kurs pada suatu negara. Misalnya, jika tingkat suku bunga di Indonesia sedang naik, maka hal ini akan menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga permintaan atas rupiah juga akan meningkat dan otomatis nilai kurs rupiah juga akan menguat atau mengalami apresiasi. Sebaliknya, jika suku bunga di Indonesia sedang turun, maka para investor akan memindahkan dananya ke negara lain, sehingga permintaan atas rupiah juga akan menurun dan otomatis kurs rupiah juga akan melemah atau biasa disebut dengan depresiasi. Perbedaan tingkat suku bunga antar satu negara dengan negara lain juga mempengaruhi posisi kurs negara tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Indonesia melalui Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan sebesar 6% per tahun, dan Vietnam melalui Bank Sentralnya menetapkan suku bunga acuan sebesar 3% per tahun. Hal ini menyebabkan nilai kurs rupiah menguat atas dong Vietnam dengan nilai sebesar 1 rupiah sama dengan 1,55 dong Vietnam. Namun, yang menjadi pertanyaan, jika tingkat suku bunga di Indonesia lebih tinggi daripada di Vietnam, lalu, mengapa perusahaan-perusahaan besar seperti Apple lebih memilih untuk berinvestasi di Vietnam daripada di Indonesia? Jawabannya adalah karena suku bunga bukanlah satu-satunya dasar pertimbangan bagi para investor dalam berinvestasi. Realitanya, Vietnam memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, biaya produksi yang lebih rendah, transparansi dan kemudahan regulasi, serta faktor-faktor lainnya. Hal inilah yang menyebabkan meskipun Indonesia memiliki tingkat suku bunga yang lebih tinggi, kurs yang lebih kuat, namun Vietnam cenderung lebih dipilih oleh para investor dalam berinvestasi. Nah, berikutnya, faktor yang dapat mempengaruhi kurs adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu waktu atau periode tertentu. Ketika inflasi terjadi, nilai uang akan menurun, sehingga uang yang sama bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa dibandingkan dengan sebelumnya. Pada tahun 2024, Vietnam mencatat tingkat inflasi rata-rata mereka sebesar 3,63%. Ini meningkat dari 3,5% pada tahun 2023. Peningkatan inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga energi dan pangan global, serta dampak topan Yagi yang meningkatkan biaya produksi domestik. Jika inflasi di Vietnam meningkat, artinya harga barang dan jasa di negara tersebut juga akan naik secara umum dan terus-menerus. Dampak dari peningkatan inflasi ini dapat mencakup daya beli menurun, gaya hidup yang naik, dan nilai tukar uang yang tertekan. Inflasi memiliki hubungan yang erat dengan nilai tukar mata uang. Di Vietnam, peningkatan inflasi dapat menekan nilai tukar dong, terutama jika inflasi domestik lebih tinggi dibandingkan negara mitra dagang utama mereka. Hal ini dapat mengurangi daya saing ekspor Vietnam dan mempengaruhi arus modal masuk. Sebagai respon, Bank Sentral Vietnam mempertahankan kebijakan moneter yang mendukung dan terbuka terhadap kemungkinan penurunan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Sebaliknya, di Indonesia mencatat inflasi yang lebih rendah dan stabil pada tahun 2024. Bank Indonesia bahkan melakukan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada Januari 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan prospek inflasi yang lebih rendah. Nah, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ruang lebih dalam kebijakan moneternya dibandingkan dengan Vietnam yang masih menghadapi tekanan inflasi lebih tinggi. Secara keseluruhan, meskipun kedua negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat, dengan Vietnam mencapai pertumbuhan PDB sebesar 7,09% pada tahun 2024, tantangan inflasi dan dampaknya terhadap nilai tukar mata uang berbeda antara Vietnam dan Indonesia. Vietnam perlu lebih berhati-hati dalam mengelola inflasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan daya saing ekonominya. Sementara, Indonesia memiliki kondisi inflasi yang lebih terkendali, memberikan fleksibilitas lebih dalam kebijakan moneter. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai kurs Indonesia terhadap negara Vietnam adalah harga komoditas ekspor Indonesia. Indonesia adalah eksportir utama beberapa komoditas penting ke Vietnam seperti minyak kelapa sawit, besi, mesin, kertas, tembaga, ikan, plastik, dan bahan bakar.
Jika harga komoditas ini meningkat di pasar internasional, ini berarti lebih banyak devisa yang masuk ke Indonesia. Pengaruh terhadap nilai kurs, ketika harga komoditas ekspor Indonesia meningkat, permintaan terhadap rupiah juga meningkat karena pembeli dari luar negeri perlu membeli rupiah untuk membeli komoditas tersebut. Akibatnya, nilai rupiah cenderung meningkat terhadap mata uang lain termasuk dong Vietnam. Contohnya, misalnya, jika harga minyak kelapa sawit Indonesia meningkat di pasar dunia, pembeli dari Vietnam yang ingin membeli minyak kelapa sawit dari Indonesia perlu membeli lebih banyak rupiah. Ini meningkatkan permintaan terhadap rupiah dan dapat menyebabkan nilai kurs rupiah terhadap dong Vietnam naik. Dengan kata lain, harga komoditas ekspor Indonesia yang lebih tinggi dapat meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dong Vietnam karena meningkatkan aliran devisa masuk ke Indonesia. Next, faktor kestabilan politik dan ekonomi. Maka kalian berpikir, kenapa kestabilan politik dan ekonomi dapat mempengaruhi nilai kurs? Simak penjelasannya ya. Jadi, perlu diketahui bahwa kestabilan politik dan kebijakan yang mendukung iklim usaha seperti pengadaan pemilu, efek COVID, efek perang dagang, bahkan jenis pemerintah sendiri dapat meningkatkan atau mengurangi kepercayaan investor terhadap rupiah atau dong. Maka dari itu, jika Indonesia mengalami ketidakpastian politik atau ekonomi, maka mata uangnya cenderung melemah dibandingkan negara Vietnam. Begitu juga sebaliknya. Kenapa? Contoh, seperti yang kita ketahui, Indonesia mengadakan pemilihan presiden di setiap 5 tahun sekali, di mana ketegangan politik sebelum pengumuman hasil pemilu didapat menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan. Investor cenderung menahan investasi mereka hingga ada kepastian politik. Tentu saja karena investor sendiri tidak berani mengambil resiko di tengah ketegangan politik suatu negara. Ketidakpastian ini membuat rupiah melemah terhadap dong, karena investor cenderung beralih ke mata uang negara dengan situasi politik lebih stabil, seperti Vietnam. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, sistem pemerintahan Indonesia berbeda dengan Vietnam, di mana stabilitas politik Vietnam didominasi oleh partai komunis yang cenderung menarik lebih banyak investor asing, terutama di sektor manufaktur. Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ini membuat dong lebih stabil dibandingkan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah yang bergantung pada komoditas di sektor pertanian. Jadi, kurs bukan hanya angka di papan bank atau di aplikasi. Kurs mempengaruhi harga barang, daya beli, bahkan peluang usaha. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai kurs rupiah yaitu kebijakan pemerintah. Salah satu yang termasuk kebijakan pemerintah adalah kebijakan fiskal, yang terdiri dari kebijakan penerimaan, kebijakan belanja, dan kebijakan utang. Ketiga kebijakan ini saling berkaitan, di mana ketika kebijakan pajak dapat dijalankan dengan baik, maka negara akan dapat memaksimalkan APBN-nya dengan pajak dan meminimalkan utang luar negeri. Ketika utang luar negeri Indonesia semakin berkurang, maka investor akan percaya untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga permintaan atas rupiah akan meningkat dan kurs rupiah akan menguat. Kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah yang efisien akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang akan menguatkan nilai kurs rupiah. Sebagaimana yang terjadi di Vietnam, pertumbuhan ekonomi mereka cenderung stabil dengan presentasi 6,50% dibandingkan Indonesia dengan presentasi 4,95% per tahun 2024. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan besar lebih memilih untuk berinvestasi di Vietnam dibandingkan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.